Yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di live streaming. Shalom. Tuhan memberikan engkau kekuatan, biarlah lewat mendengar firman ini, imanmu semakin ditumbuhkan, dan iman mengusir kekhawatiranmu. Memberkatimu. Jikalau engkau ada persoalan-persoalan yang butuh kami doakan, setiap hari Sabtu jam 9 ada menara doa, kami akan mendoakannya. Tulislah di kolom-kolom yang ada di YouTube, atau di TikTok, atau dimanapun yang saudara mendengarkan sosial media ini. Kalau saudara rindu, mau dikonseling oleh saya langsung, boleh hubungi saya di 0811 637347. Tapi kalau agak lambat membalasnya, mohon dimaklumi. Yang pasti saya berusaha untuk membalas setiap WA. Tema kita hari ini adalah iman mengusir kekhawatiran. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sampai singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Nats 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 itu adalah tulisan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, kepada berbagai jemaat-jemaat gereja-gereja Tuhan, khususnya untuk para penatua atau disebut para pelayan-pelayan, supaya mengembalakan atau melayani jemaat dengan tulus hati, dengan sabar. Ya, seperti saya, gembala jemaat dengan para pendeta lain, kami diingatkan oleh Rasul Petrus supaya mengembalakan kawanan domba dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, dengan tulus hati, dengan sukarela, tidak terpaksa, dengan teladan hidup. Jadi kami yang di mimbar ini diminta oleh Rasul Petrus dalam kitab Petrus supaya para pelayan punya teladan hidup. Teladan hidup itu yang penting, bukan khotbah saya yang penting. Cara hidupku yang penting, bukan kata-kataku yang penting. Sehingga saya berani mengajak jemaat, ayo sama-sama kita belajar teladan yang baik dari firman Allah. Itu yang diingatkan pada ayat kelima. Rasul Petrus mengingatkan, hai orang muda, tunduklah kepada orang tua. Para orang tua di situ bukan orang tua, tapi para penatua. Sehingga anak-anak muda yang tunduk kepada gembala-gembala jemaat, kepada para pemimpin gereja, para pendeta-pendeta dimanapun engkau berada bergereja, tunduklah kepada pendetamu. Dengarlah arahan pendetamu. Tentunya yang seturut dengan firman Allah. Sehingga engkau diberkati Tuhan. Saya sebagai pendeta, saya sangat mendoakan saudara tiap hari. Saya rindu engkau menjadi orang yang kuat. Hari ini tema kita adalah iman mengusir kekhawatiran. Saya mau saudara bebas khawatir. Khawatir oke saja. Semua manusia bisa khawatir. Tapi jangan dikuasai khawatir. Jangan diperbudak khawatir, jangan tinggal dalam khawatir, jangan khawatir terus.
Sesekali mungkin ada yang kau khawatirkan, boleh. Banyak orang mengkhawatirkan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Tapi ingat ya, sebelum saya teruskan, bagi saudara yang mau live streaming silakan ya. Mungkin TikTok, Facebook, YouTube, silakan. Keluarkan senjata handphonemu semua. Supaya firman Tuhan diberitakan ke semua daerah. Bukan sayanya mau dipromosikan, firmannya yang mau dipromosikan ya. Nah saudara, hati-hati dengan apa yang kau khawatirkan. Ayub 3 ayat yang ke-25. Supaya saudara jangan menetap dalam kekhawatiran. Ada bahayanya. Karena yang kutakutkan, Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang mencemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi apa yang kau khawatirkan justru datang. Apa yang kau cemaskan justru datang. Kalau engkau mencemaskan, jangan-jangan gak ada jodohku. Betul loh, gak ada jodohmu. Jangan-jangan gak ada orang suka sama aku. Betul orang gak ada suka sama. Hati-hati apa yang kau pikirkan. Hati-hati itu kecemasanmu. Karena Ayub 3 ayat 25, apa yang kau cemaskan, apa yang kau takutkan jadi padamu. Jangan-jangan pekerjaanku gak ada yang menerima lamaran pekerjaanku. Betul-betul kau gak terima lamaran pekerjaanmu. Alkitab kan selalu bilang, jadilah imanmu, jadilah seperti yang kau percayai. Itu kan inti Alkitab. Semua inti Alkitab itu selalu kalimatnya, jadilah apa yang kau percayai, jadilah imanmu. Sehingga saya ajak semua kita di ruangan ini, coba set mindsetmu, supaya mindsetmu tidak terpeleset. Jadi engkau perlu set mindset, supaya jangan terpeleset. Mindset pola pikirmu harus selaras firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Ayo coba kita lihat. Supaya mulai engkau memikirkan yang baik-baik ya. Jangan pikirkan yang buruk-buruk tentang dirimu. Jadi loh padamu. Nanti aku gak punya rumah. Nanti kalau buka usaha gak ada yang beli. Belum kau buka udah yakin kau gak ada yang beli. Ya jadilah. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pegang kepala masing-masing. Itulah yang kupikirkan. 1, 2 ya. Itulah yang kupikirkan, pegang kepala sebelahnya. Itulah yang kau pikirkan, John. Itulah yang kau pikirkan. Pegang, udah kau pegang kepalanya. Bilang sebelahnya, jangan pikirkan yang buruk-buruk. Bilang sama dia. Jangan pikirkan yang negatif. Jangan pikirkan kegagalan. Jangan pikirkan hal yang sia-sia. Yang sedap-sedap aja. Yang baik-baik aja kau pikirkan. Karena apa yang kau pikirkan terjadi padamu. Ya, bongkar semua pikiranmu ya. Pulang dari sini bongkar semua pikiran. Ya, yang pikiran selama ini, aku ini orang susah. Kakek nenekku susah. Papa mamaku susah. Aku susah. Pasti aku menikah dengan orang susah. Dan matiku pun susah. Kasian banget lah hidupmu ya Tuhan. Sebelum bertanding kau sudah kalah itu. Jangan ya. Kau harus percaya yang baik-baik tentang dirimu. Usahaku diberkati. Masa depanku cerah. Usahaku melimpah dengan kebaikan Tuhan. Aku sehat. Aku rajin. Aku berkarisma. Aku orangnya teliti. Aku orangnya penuh dengan kasih sayang. Aku murah hati. Kalau engkau yang cewek-cewek coba bilang dulu apa yang aku bilang ini. Aku cantik. Coba bilang, ya kalau takut kau bilang dirimu cantik. Kenapa? Jangan terlalu kau pegang kalimat puji diri. Hamamago puji Tuhan. Haleluya. Pentingnya kau memuji dirimu dengan porsi pada tempatnya. Waktu kau berkaca pada dirimu sendiri. Nggak perlu loh kau memuji dirimu di depan teman-temanmu. Aku cantik loh. Nggak perlu. Waktu kau bercermin di kaca, kau lihat. Kau cantik, kau hebat, kau luar biasa, kau diberkati.
pasangan sepadan mendekatimu, akan diberkati pekerjaanmu, masa depanmu penuh harapan, masa depanmu cerah, engkau naik tidak turun, engkau melimpah tidak kekurangan, engkau pemberi bukan peminjam-minjam, engkau diberkati Tuhan. Semua yang saya bilang ini firman Tuhan. Kau percaya? Engkau kuat meskipun banyak tantanganmu, meskipun banyak kesulitanmu, meskipun banyak penderitaanmu. Tapi engkau kuat, engkau bisa, engkau lebih kuat dari masalahmu. Engkau lebih hebat dari masalahmu. Engkau bisa, engkau luar biasa. Saya enggak bilang kau tidak punya penderitaan. Saya enggak bilang kau enggak punya masalah. Tapi engkau mengatakan dirimu kuat. Buang kata-kata negatif yang orang bilang kau lemah, kau nggak berdaya, kau hina, kau miskin, kau susah, kau sial, kau gagal, nggak ada gunanya kau hidup, untuk apa kau lahir? Itu perkataan iblis. Perkataan orang yang dipimpin Roh Kudus membangun, menguatkan, mendatangkan kasih karunia, memberkati. Duduklah engkau makan sama aku 5 menit. Pasti kata-kataku yang baik samamu. Saya enggak Tuhan, tapi Tuhan ada dalam diriku. Ya, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam aku. Sehingga kata-kataku kata-kata Kristus. Enggak akan pernah aku bilang kau jelek, buruk, sial. Enggak. Enggak. Karena Kristus enggak pernah bilang kau jelek. Kawanmu si Gadohar bilang kau jelek. Namanya pun si Gadohar. Tuhan akan mengatakan kau yang baik tentang dirimu. Bagaimana dengan iman mengusir kekhawatiran? Pertama, membangun kewaspadaan dan kesadaran. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, di sini iblis bukan singa, seperti singa. Yesus dalam kitab Wahyu, singa dari Yehuda. Masih ingat saya lagu itu? Dialah singa dari Yehuda. Wow. Kok lagu itu kami angkat dulu kepujian masa-masa tahun 88 saya lahir baru. Wow, dialah singa dari Yehuda. Iblis adalah singa ompong. Dia bukan singa pasnya. Dia seperti singa, mengaung-ngaung. Dia hanya kerjanya satu. Membohongi, mengintimidasi. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa pendusta. Jadi kalau saudara suka berdusta, kerjanya terus berdusta, kemungkinan besar bapakmu iblis. Dan saya berdoa samamu anakku, berukuna berju. Seganteng apapun cowok itu kalau dia pendusta, putuskan. Nehi babuje. Jangan pernah kau pacaran dengan pendusta. Sekalipun jangan pernah kau mau pacaran dengan pendusta. Karena pendusta Yohanes 8:44 bapaknya iblis. Berarti kau menikah dengan anak iblis. Habis hidupmu. WA-nya pun nanti dusta semua. Profilnya si Sri dirubahnya si Joko. Profilnya si Alia dibuatnya si Alex. Lex, ntar Lex ya. Padahal si Alia. Pendusta lah kau pacari. Mau seganteng apa pun dia kalau dia pendusta, mati maho. Berpulanglah hidupmu ke madhab kematian. Tapi jangan kau bilang, cowok itu pendusta, cewek pun banyak pendusta. Udah samanya kalian semua, emansipasi wanita. Bukan hanya cowok yang bermain 2 cewek, cewek pun ada bermain 3 cowok. Tuhan Yesus, akhir zaman lah ini memang. Jangan mau kau didustai iblis.
kata-kata begini, kau sial, kau nggak berguna, kau nggak berhasil, kau nggak cantik, kau jelek, kau orangnya pokoknya gagal teruslah, kau pokoknya nggak adalah keberhasilanmu. Terus kata-kata itu mengiang-ngiang, itu iblis. Jangan, sadar, iblis kerjanya mencari mangsa, katakan mencari mangsa. Katakan, mencari yang dapat bodutnya, ditelan. Siapakah yang ditelan iblis? Yang bodoh, yang gak beriman, yang gak ada imannya, dibodutnya, ditelannya. Ingat ya, Roma 8:37, kita adalah umat lebih dari pemenang. Saudara, gak imbangmu lagi iblis. Iblis bukan imbangmu, di bawah telapak kakimu bos. Itu, lae, bro, amang baru. Sekaligus landam baru, perhatikan. Iblis bukan lagi imbangmu, sudah di bawah telapak kakimu. Kenapa iblis di bawah telapak kakimu? Karena iblis sudah kalah di kayu salib. Kepala ular itu sudah dipecahkannya. Kalah iblis itu. Kemenangannya di kayu salib adalah kemenanganmu. Kemenangannya diberikan kepadamu. Maka Roma 8:37, engkau lebih dari pemenang. Baik kemiskinan, kesakitan, ketelanjangan, kehinaan, kesusahan tidak dapat memisahkan engkau dari kasih Allah. Sadarilah engkau pemenang. Sadarilah engkau pasti menang dan sudah menang. Di mana menangnya? Di kayu salib itu. Harusnya dirimu dan aku yang disalibkan di situ. Tapi kasihnya yang besar menggantikan posisimu dan posisiku. Dan kematian sudah dikalahkannya. Sengat maut ditelannya. Musuh terbesar manusia, kematian. Kekhawatiran manusia terbesar, kematian. Kematian sudah dikalahkannya. Bangkit pada hari ketiga. Itu yang disebut Pesak, Passover, dilewati dari kematian. Maka Yohanes 11 ayat 25-26, orang yang percaya Yesus tidak mengalami kematian selama-lamanya. Kalaupun dia mati, dia akan hidup kembali. Yang mati itu mungkin kita lihat dagingnya, tubuhnya kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Tapi di dalam dirimu ada benih kekekalan. Namanya Tuhan Yesus. Itulah Pengkhotbah 3:11. Bahwa semua indah pada waktunya. Waktu lahir indah, waktu meninggal dunia indah. Sebab di dalam hatimu, di dalam hati orang percaya diberikan benih kekekalan. Tetapi banyak manusia tidak mengerti itu. Sehingga engkau percaya kalau dalam dirimu ada Tuhan Yesus, ada benih kekekalan. Kalau sudah ada benih kekekalan, berarti engkau adalah orang-orang kekal. Artinya roh dalam dirimu akan kekal selama-lamanya. Tubuhmu akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara. Iblis selalu ingin membohongimu. Selalu mengintimidasimu. Selalu mengingatkan kegagalanmu. Selalu mengingatkan kesalahanmu. Ingat, beda pekerjaan iblis dengan Roh Kudus bagaimana. Kalau pekerjaan iblis, dia mengingatkan kesalahan masa lalumu untuk menjatuhkan engkau. Pekerjaan Roh Kudus, dia mengingatkan engkau akan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Coba cek di otak. Pernahkah dalam pikiranmu? Pernahkah dalam pikiran Bapak Ibu yang di YouTube? Ada pikiran mengingat-ingat dosa masa lalu. Sehingga engkau jadi lemah. Kesalahan-kesalahan masa lalu. Sehingga engkau menjadi drop. Itu iblis. Pekerjaan Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran. Supaya engkau hidup dalam kebenaran. Supaya engkau berjalan kepada masa depan yang penuh harapan. Supaya engkau berjalan kepada masa depan yang penuh damai sejahtera. Makanya perhatikan. Coba cek mulutmu. Mulut iblis atau mulut Roh Kudus. Perhatikan dulu isi kata-katamu. Engkau tahu ada orang berzina dulu. Kau ingatkan dosa perzinahannya 5 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Untuk mengintimidasi dia. Mulutmu dikuasai iblis.
mulutmu dikuasai iblis. Lidahmu dipakai iblis. Dengar, jaga lidahmu. Aku tahu dia penjinah 20 tahun yang lalu. Aku tahu dia orang yang jahat 13 tahun yang lalu. Tuhan tahu semua cerita hidup dia. Tapi Tuhan tidak bongkar semua itu untuk menjatuhkan dia. Tuhan mengingatkan anak bungsu yang terhilang itu. Ketika anak bungsu itu berkata, aku gak layak lagi jadi anakmu Bapa. Jadikan aku budak, jadikan aku hambamu. Oh, bapaknya bilang, no, engkau anakku. Engkau kupestakan. Kasih cincin, kasih sepatu, kasih jubah. Anaknya bilang, enggak, tidak Bapa. Aku ini pendosa Bapa. Aku ini jahat. Aku ini memaksa harta warisan. Aku nakal, aku jahat. Jadikan aku budakmu. Bapaknya peluk dia. Tidak anakku. Kau anakku. Aku sangat mengasihimu. Engkau buah hatiku. Engkau sukacitaku. Pesta. Anak yang baru keluar dari pelacuran dipestakan. Anak yang baru keluar dari perjudian dipestakan. Dengar. Jaga lidahmu. Kalau kau tahu ada kesalahan orang masa lalu. Apa gunanya kau bongkar-bongkar? Terdiam kau kulihat. Terima kasihlah Tuhan. Agak kau rimang-rimangilah jamita ini. Oh haleluya. Apalah gunanya kau ingat-ingat dan untuk kau jatuhkan. Hai setan ular beludak. Keluarlah dalam nama Yesus. Langsung ginilah kau. Nah, beragak cocok dramanya. Pernah enggak dari lidahmu keluar kata-kata itu? Aku tahu kau siapa ya. Kapan kau tahu? 15 tahun yang lalu. Satu malam pun orang bisa berubah. Satu detik pun orang bisa berubah di zaman Tuhan, bos. Lihat penjahat di kayu salib itu. Itu penjahat dua-duanya kiri kanan. Apa kata Yesus kepada satu penjahat itu? Bersamaku engkau di taman Firdaus. Di sorga maksudnya. Penjahat loh itu. Selamanya di situ aja. Jadi kau baru kenal dia, baru jumpa dia, atau kau tahu masa lalu dia, seolah-olah kau cap. Dengar engkau yang di YouTube. Jangan pernah kau stigma orang negatif. The man is changed. Manusia itu berubah. Bahkan orang yang sekalipun udah di mimbar ini, suatu waktu bisa jadi bandit. Orang yang jadi WL, orang yang jadi pengkhotbah, singer, suatu waktu bisa kau jumpai juga kalau dia gak setia. Terbalik keadaan. Kau lihat penjahat yang bertato, dia yang khotbah. Tapi bukan khotbah Kristen progresif. Yang sesat itu. Dengar, bagi yang kau yang di YouTube, lagi yang saya ingat. Jangan kau percaya dengan pengajaran Kristen progresif. Itu adalah kesesatan. Kita final dan percaya Alkitab suara Tuhan. Kita percaya jalan keselamatan hanya Yesus Tuhan. Yohanes 14:6. Kita percaya bahwa keselamatan kasih karunia, anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebaik-baiknya manusia tanpa ada Tuhan Yesus di hatinya. Jelas dia tidak ke sorga. Bukan kita kecam. Pilihan dia. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau disebut anak Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak percaya Tuhan Yesus, engkau memilih kebinasaan. Life is choice. Sehingga teman-temanku, Tuhan bukan sadis. Tuhan penuh kasih. Keputusanmu lah yang memilih itu. Oleh karena itu saya mengingatkan nama saudara. Hati-hati pengajaran Kristen progresif. Iman kita progresif iya. Arti progresif berkemajuan. Maju, berkembang. Iman tidak statis. Progres. Pengetahuanmu juga progres. Kecantikanmu, harapanku progres lah. Betul saudara. Masa statis? Saya berdoa supaya saudara hati-hati. Jangan mau ditipu iblis. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jadi yang perlu kau jaga perasaanmu. Katakan, ku jaga perasaanku. Katakan, ku jaga pikiranku. Ku jaga perilakuku. Itulah Amsal 4 ayat 23. Hati di situ adalah soul. Soul itu adalah jiwa. Jaga perasaan. Sehingga engkau anakku, anak-anak gadis, anak muda, terlebih kau anak gadis, jangan sensitif. Jangan baperan. Jangan semua kau masukkan ke kantong perasaanmu. Sigawan rusak kau nanti. Jangan, jaga hatimu. Yang menjaga hatimu bukan Tuhan ya. Kurang pas kata kalau kalimat begini, Tuhan jagalah hatiku. Tuhan bilang, kaunya aku suruh jaga hatimu. Kau suruh aku jaga hatimu. Aku yang menjaga hatiku. Tapi Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan beri aku hikmat. Jaga perasaanmu. Jangan mau ditipu-tipu iblis. Untuk mengurangi kekhawatiranmu. Jangan terlalu dengar apa kata orang lain. Apalagi orang lain itu tidak mengasihimu. Kalau orang yang gak suka samamu. Secantik apa kau pulang dari salon. Tetap bagi dia kuntilanak hidupmu. Kalau orang sudah gak suka samamu, kacamatanya kacamata gak suka. Saya termasuk orang yang sudah bebas dari pendapat orang lain. YouTubeku, TikTokku, Facebookku, Instagramku. Aku tidak peduli apa kata orang sepanjang tidak melanggar firman Tuhan. Sepanjang tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Selagi tidak merugikan orang lain. Ngapain kau terlalu dengar perasaan orang lain? Karena masuk ke surga tidak lewat pintu rumahnya, betul? Kecuali lah katanya kalau masuk surga lewat pintu rumahnya, kan hormat lah, hormat. Pernah nggak kalian lewat pintu rumah orang, kan hormat tahu kan? Kan pernah kan naik sepeda motor namanya, ya mas, ya gini-gini ya pak. Aku pernah kayak gitu, karena lewat pintu rumahnya. Masuk surga nggak lewat pintu rumahnya, apa urusan? Makan pun bukan dari periuknya. Aku susah gak pernah minta uang sama dia. Ada loh orang. Gak pernah kenal sama aku, gak pernah jumpa sama aku, gak suka dia sama aku. Bego nih saudara. Gimana? Gak pernah jumpa, gak pernah kurugikan, gak pernah kuambil gincunya. Aku kan gak bergincu. Pernah nggak engkau, nggak pernah kau ganggu dia, tapi suka sama. Itulah manusia. Nggak pernah kau ganggu dia, kau cakapin, nggak, baru kenal bahkan. Baru lihat mukanya. Terus bilang dia nggak suka aku sama kau. Apa salahku? Capek kau menyukakan semua orang. Menyukakan dirimu aja kau capek. Ngapain kau menyukakan semua orang? Sukakanlah Tuhan. Dengarlah kata orang yang mengasihimu. Orang tuamu. Pendeta Suheri Gultom. Sarangeo for you. Yeah, I love you so much. I pray for you every night. All of you. Aku doakan. Aku mengasihimu. Kalau kau ada persoalan, hubungi 0811 63 73 47. Pasti aku kasih kata-kata yang menguatkan. Doaku, air mataku. Dompetku sesekali lah ya. Sesuai dengan takarannya lah. Gak mungkin lah semua aku curahkan sama kalian. Ada juga sih yang ku kasih. Ada yang tidak. Karena tidak ada isinya. Saya mau katakan. Dengar kata orang yang mengasihimu. Kau pulang kampung jumpa orang tuamu. Itu yang mengasihimu. Cowok yang kau dekati itu belum tentu mengasihimu setulus orang tuamu. Dengar nasihat orang tuamu. Orang tuamu itu wakil Tuhan. Dengar. Yang sungguh-sungguh mengasihimu. Saudara, saya mengajak sama saudara. Kurang-kurangi mendengar apa kata orang. Nanti kau makin banyak khawatir. Ada orang khawatir yang gak perlu. Apa pendapat orang? Apa menurut orang? Tuhan, lu jamah kok.
Capek lah engkau. Apa menurut orang, apa pendapat orang. Jangan mau lagi ya. Bebas ya. Bebas engkau dari kalimat-kalimat. Menurut orang aku cantik enggak? Menurut orang aku baik enggak? Menurut orang aku ini ya. Gak bisa kau atur mulut orang. Mulut sendiri aja payah diatur bos. Yang perlu ku jaga apa? Hatiku, responku, reaksiku. Ketika aku dihina, aku doakan dia. Ketika aku dimaki dia, berkati dia. Itu anak Bapa di sorga. Anak Bapa di sorga itu bukan banyak ibadah. Tandanya memberkati musuh, mendoakan musuhnya. Itu anak Bapa di sorga. Matius 5, 44, 45. Saudara yang saya kasihi, ingatlah musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang di udara. Lihat Yesus ketika dia 40 hari setelah dia bangkit, dicobai iblis terus. Berkali-kali iblis mencobai dia. Gagal iblis. Apa kata iblis? Di Alkitab. Iblis mundur dari Yesus sesaat. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali mencoba Yesus. Maksudku, mungkin satu waktu engkau menang dengan pencobaan. Iblis tidak putus asa. Dengar, iblis tidak putus asa kalau engkau menang pada waktu itu. Iblis aja gak putus asa. Bilang sebelahnya, iblis aja gak putus asa. Untuk menghancurkanmu. Apalagi kita harus lebih tidak putus asa. Jadi kalau engkau menang sekali, iblis gak senang. Saya ngalami pernikahan saya. Berkali-kali dicoba untuk berantem. Oh, tapi kalau terakhir ini tidak. No way. Saya sudah belajar dari kegagalan. Saya sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Saya sudah belajar kenapa kami berantem. Saya close. Saya katakan iblis, no way. Tidak ada pertengkaran di antara kami dua. Dalam nama Yesus. Untuk selamanya. Sampai aku mati. Dan bertahun-tahun tidak ada lagi bertengkar. Iblis tahu bagaimana aku bertengkar pada awalnya. Bagaimana kami hancur-hancuran. Tapi saya belajar dari kegagalan. Saya belajar. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara. Belajarlah dari kegagalan. Satu waktu kami sama istri. Tiba-tiba bertengkar, gak ada hal yang terlalu penting dipertengkarkan. Hanya dia salah mengerti. Ingat, dia roh ini ada roh jahat. Ingat, musuh kita adalah roh-roh jahat yang di udara. Bukan edamu musuhmu, bukan yang di sebelahmu musuhmu, bukan orang lain musuhmu. Roh-roh jahat yang udara. Satu waktu kami bertengkar hanya topi yang gak perlu. Dia waktu itu dia sepertinya bilang aku, entah bilang jelek gitu ya. Suatu waktu juga dia mendengar kalimat yang salah. Dia bilang sama saya, Papa ada bilang saya ini gak ada gunanya. Tadi Papa bilang barusan. Kapan aku bilang? Tadi kita bertengkar itu. Kok Papa bilang gak ada gunanya kau hidup? Kok kejam kali Papa? Apa salahku? Gak ada aku bilang. Oh Tuhan Yesus, turunkanlah CCTV dari sorga. Apa yang ku bilang tadi supaya jelas didengar dia Tuhan. Sialnya Tuhan. Gak ada aku bilang, enggak. Berbedai mami sih. Berkelailah kami di situ. Gak ada aku bilang, kok karang-karangnya itu. Enggak, aku dengar, asli ku dengar. Aku udah bilang, swear, gak ada aku bilang. Gak ada swear. Dasar jabir kau katanya. Jago bicara. Berarti ada roh-roh jahat di udara. Membuat suami istri salah mengerti. Siapa yang jujur di sini pernah salah mengerti dengan pacarnya? Pernah? Kalian akhirnya 3 hari gak cakapan. Silent treatment. Silent treatment is toxic. Don't do it. Ya, kalau engkau suka silent tandanya kau masih dana itu. Pernikahan hanya untuk orang dewasa. Ada masalah hadapi baik-baik. Bicarakan baik-baik itu orang dewasa. Tapi dana merajuk-rajuk. Kalau tidak merajuk silent treatment, diam. Jadi kayak mana masa solusinya? Pikir sendiri. Jadi kita pergi nonton malam ini. Enggak. Oh gitu ya, aku pergi lah ya nonton bola.
Ya setan kau. Kan dia bilang tadi enggak, ya pikirlah aku nonton bola sama kawan. Rupanya sama wanita bilang enggak, belum tentu enggak. Kau menikah dengan wanita makhluk misterius ini, enggak gampang ini. Mereka bilang enggak, belum tentu enggak. Jadi pergilah aku ya, mana tahu cowokmu kan lagi ngenan samamu. Kau boleh dia merajuk, oke ya aku pergilah ya, kalau kayak gini caramu, ya pergilah kau. Pergi pula kau, makin hancur hubungan kalian, coba lihat. Tadi kan kau bilang pergi, aku pergi kau nangis, marah. Jadi apa maumu? Begitulah pernikahan dengan makhluk aneh ini. Dengan makhluk misterius ini. Kan dia yang bilang tadi. Jadi pergilah aku ya, iya pergilah kau. Datang si Oto-Oto ini, pergi dia. Nggak tahu dia bahasa wanita. Dia bilang pergilah kau, itu maksudnya bujuklah aku. Maksudnya mengertilah kau perasaanku. Oto, rebuslah kau nanti ya. Gak belajar 2, 3, 5 tahun pacaran tetap dodong. Dia tahu ya cowok-cowok ya. Kalau engkau dengar kata cewek mau bilang tidak, belum tentu tidak. Kaminya cowok, kalau kami bilang kita makan di sini, enggak. Artinya enggak, selesai. Wanita, kita makan di sini, enggak. Belum tentu enggak. Kita harus amat-amati tanda-tanda akhir zaman. Berdoa Tuhan. Oh Tuhan, apa maksud enggaknya ini? Ya, belajarlah kan yang cowok-cowok ya. Belajarkan bahasa wanita ini. Mereka ini bahasa perasaan. Harus menyelam kau ke bahasa perasaan itu. Kau cari di kamus tidak ada. Itulah wanita. Tapi kalau kau udah belajar, pintarlah kau nanti dari sini. Sehingga kau pulang dari sini, oh enggak, tunggu dulu reaksinya, pelan. Kan udah les kau hari ini kan, udah les. Enggak. Oke ya, pergi aku ya. Ya pergilah kau. Tenang, tunggu dulu. Jangan langsung pergi. Tenang, langsung order jus avocado. Nah, sate Padang. Tunggu, sabar. Menunggu reda emosinya. Sabar. Itulah 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Supaya jangan terhalang doamu. Hidup bijaksana. Harus pintar, punya hikmat. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana mengalahkan kekhawatiran dengan iman. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memiliki keteguhan iman. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya semua kita sedang digoda iblis. Semua kita sedang dicobai iblis. Semua kita. Gak di antara kita gak dicobai iblis. Cuma ada yang menang, ada yang kalah. Semua kita sepenanggungan, sependeritaan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ini berkata menderita seketika lamanya. Seketika. Tidak selamanya kau menderita. Tidak selamanya kau susah. Tuhan lebih senang melihat kau tertawa daripada menangis. Tuhan lebih senang melihat kau sehat daripada sakit. Tuhan lebih suka engkau diberkati daripada dikutuk. Di kayu salib itu dia banyak kutuk jadi berkat. Dia sakit supaya kita sehat. Dia mati supaya kita hidup. Jadi tidak selamanya kau menderita. Tidak selamanya kau susah. Pesanku samamu. Yakobus 1 ayat 12. Bertahanlah dalam penderitaan. Kalau engkau bertahan dalam penderitaanmu, engkau menerima mahkota kehidupan. Mahkota yang dari Tuhan. Saya ajak semua sama-sama. Kalau engkau susah, sebagaimana Daud dia mengalami kesusahan. Dia cerita sama Tuhan. Tuhan,
hatiku sangat pedih. Tuhan, aku sangat susah. Anakku Absalom mengejar aku. Raja Saul mau membunuh aku. Rakyatku mau mengkudeta aku. Sampai dia sembunyi di gua Adulam. Dia curhat, dia nangis sama Tuhan. Raja lo bisa nangis. Nangisnya tahu, Mangultong. Ibu Tohodo Mangultong. Mangultong adik Butong. Mangultong itu masuk orang Batak. Menangis sampai suaranya gak bunyi lagi. Itulah Daud. Dia menangis sampai suaranya gak ada lagi. Itu Raja Daud. Dia menangis. Kalau Raja Daud aja bisa menangis, kenapa kau malu menangis? Menangis itu mengeluarkan stres. Jangan merasa kuat. Jangan merasa hebat. Kalau memang engkau sudah sangat berat perasaanmu, datang kepada Tuhan. Cerita. Matius 11 ayat 28. Tuhan tahu satu waktu engkau letih. Tuhan tahu satu waktu engkau lemah. Tuhan tahu satu waktu engkau tidak berdaya. Dia berkata, come to me. Datanglah padaku. Cerita, si Hana nangis dia. Di rumah Imam Eli nangis dia karena dipitnah, diejeki, dibully oleh Penina madunya. Mandul, gak ada gunanya kau jadi istri. Hatinya pedih. Dia nangis berdoa. Sampai imam mengambil yang mabuknya si Hana ini. Pedih hatinya. Lihat, air matanya berbuahkan lahir Samuel. Allah menampung air matamu. Cerita hidupmu yang pahit. Datang ke Tuhan Yesus. Rendah hati. Jangan kau berkata, aku bisa menghadapinya, aku kuat. Angkat tangan, dia turun tangan. Kalau engkau turun tangan, dia angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan, aku gak berdaya. Aku tidak kuat. Aku tidak tahu. Aku kehilangan cara. Tolong aku dengan cara. Aku percaya. Itulah anak dengan Bapa di sorga. Lihat Nabi Elia juga berkata. Lebih baik aku mati. Nabi besar. Mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia berkata. Lebih baik aku mati Tuhan. Hanya karena dikejar oleh Ratu Isabel. Yang mau membunuh dia. Seorang nabi besar. Seorang raja besar. Dan Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Di Taman Getsemani. Dia berkata, hatiku pedih. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Please, Petrus, Yohanes, Yakobus bersamaku di Taman Getsemani. Sometimes. Kalau engkau butuh seseorang mendoakan engkau. Di iCare, di sini ada keluarga rohani namanya iCare. Atau mungkin teman kosmu. Rendahkan hatimu, doakan aku. Pak, aku gak mau ceritakan masalahku ke dia, nanti bocor. Ya udah, jangan ceritakan masalahmu ke dia. Tapi kau bisa berkata, aku gak kuat, tolong doakan aku. Itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati, merendahkan diri tangan Tuhan yang kuat. Tuhan mengangkat dia. Engkau bisa berkata, lipat tangan, marsinggang berlutut di kamar kosmu. Kau berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Kuatkan aku. Beri aku hikmat, beri aku kekuatan. Diberkatilah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.